Baiklah pemirsa, kali ini kita akan bertemu kembali di dalam YouTube Miro Lulu Family Channel. Dalam tema pembicaraan kita hari ini adalah menyikapi keadaan agar kita tidak kelihatan kecewa. Tidak sebagian di belahan bumi ini tidak merasakan yang namanya kecewa. Mungkin Bapak Ibu pemirsa yang menonton video ini pernah merasakan yang namanya hidup di dalam kekecewaan. Kekecewaan yang dialami mungkin tidak dapat teratasi sehingga kita melakukan sikap yang tidak terkontrol seperti emosional. Kita marah pada sikap yang sangat salah. Bahkan kita menjadi dendam kepada sikap yang tidak bisa kita terima. Oleh dengan demikian pemirsa dimanapun berada pada kesempatan ini, 3 aspek yang saya sampaikan kepada kita bagaimana sikap kita dalam menyikapi agar meskipun kita sudah di dalam kekecewaan sekalipun, tetapi kita menunjukkan bahwa kita seperti tidak pernah kecewa. Mungkin sikap seperti ini adalah salah satu yang juga sudah saya alami secara pribadi. Yang pertama adalah berusaha kita melakukan dengan senyuman. Ternyata ketika kita ada dalam kekecewaan, tetapi kita menanggapi secara positif, kita menerima secara positif, maka dengan sendirinya kita dapat berusaha untuk tersenyum. Dengan kita memberikan senyuman dimanapun kita berada, atau di saat kita bertemu dengan situasi dalam suasana bermasalah, ternyata dengan senyuman kita diantarkan di dalam kedamaian. Kita diantarkan di dalam situasi yang tenang, bahkan kita diantarkan dalam situasi berkat tersendiri. Tentunya ketika kita menunjukkan sikap seperti ini, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita menerima sebuah kenyataan. Tetapi bukan berarti kita mendiamkan sebuah masalah. Oleh karena itu, tips yang pertama, ketika kita ada dalam situasi masalah, kecewa, katakan seperti demikian, ingat, jangan lupa hadapi dengan senyuman. Yang kedua pemirsa adalah ketika kita ada di dalam kekecewaan. Kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, atau kecewa dengan rekan kerja. Atau kita pun kecewa dengan orang yang ada di sekitar kita. Ada tips yang kedua yang kita lakukan adalah anggap tidak pernah terjadi situasi yang saat ini sangat kita kecewakan. Tetapi anggaplah itu dalam keadaan suasana biasa-biasa saja. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukannya? Beraktivitas seperti biasa. Kalau kita di kantor, bekerja seperti biasa. Lakukan pekerjaan kita seperti biasa. Dan tunjukkan bahwa pekerjaan kita sudah melakukannya seperti biasa. Jadi, kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya. Kita sebagai pribadi di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, ya, ada dalam situasi saat ini masalah ekstrim, tetapi belum terselesaikan mungkin. Nah, bagaimana sikap kita? Adalah kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, tanpa terpengaruh dengan masalah yang ada, tetapi bukan dalam arti masalah yang sedang terjadi itu tidak diselesaikan. Sehingga dalam setiap
pekerjaan yang sedang kita lakukan di masa itu, pada kesempatan itu, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Kita menyelesaikannya dengan seperti biasanya dan kita memperoleh hasil yang lebih baik. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita terima. Mungkin hal ini sesuatu hal yang mungkin tidak dapat untuk kita jalani. Tapi saya menyampaikan kepada pemirsa, saya secara pribadi sudah mengalami yang namanya kecewa. Tetapi kekecewaan saya tidak menjadikan itu adalah patokan utama untuk saya menjalani kehidupan ini. Tetapi saya menjalaninya dengan saya punya prinsip bahwa rasa kekecewaan itu saya taruh di belakang saya, dan yang saya taruh ke depan adalah masa pengharapan yang harus saya gapai. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang wajib kita lakukan. Yang tidak perlu kita pikirkan, kenapa perlu kita pikirkan? Yang tidak perlu kita pikirkan, jangan menjadikan penyakit di dalam tubuh jasmani kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua. Yang ketiga adalah tunjukkan pembicaraan kita selalu terkontrol. Nah, ini yang seringkali kita tidak bisa abaikan. Ketika kita ada dalam situasi emosi tidak terkontrol, atau kita sedang marah, kadang-kadang amarah kita atau kadang-kadang penyampaian kita tidak terkontrol, teman-teman. Tidak terkontrol hingga kita berbicara melebihi batas. Dan sehingga orang ketahui bahwa kita sedang marah. Orang ketahui bahwa kita sedang kecewa. Nah, pemirsa, dalam poin ketiga kali ini, saya menyampaikan kepada kita, ketika saatnya kita ada dalam kekecewaan, tunjukkan melalui pembicaraan kita bisa terkontrol. Contohnya, si A dan si B sudah berkelahi. Si A adalah anak tertua dan si B adalah anak kedua. Si A sudah umur 23 tahun, sedangkan si B baru umur 15 tahun. Si A ketika dia marah, dia sangat marah kepada adiknya. Sehingga pada kesempatan ia marah, tidak terkontrol. Tetapi coba ketika si A ada di luar rumah, ketika si A ada di luar konteks bersama-sama dengan adiknya si B, dia menunjukkan dalam pembicaraannya, dalam sikapnya, selalu terkontrol. Si B mau berbicara kepada abangnya si A. Abangnya sang si A menjawab dengan baik. Mengapa? Karena dia selalu mengontrol pembicaraannya agar tidak ketahuan ada masalah. Bukan berarti masalah ini tidak diselesaikan. Tetapi saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ternyata ketika pembicaraan kita tidak baik dalam penyampaian, bisa berakibat kepada orang lain. Bisa orang lain tersinggung, yang meskipun itu tidak kita lakukan kepada mereka, kita hanya melakukan kepada individu saja. Pemirsa, marilah kita ada dalam situasi tenang, walaupun ada dalam kekecewaan itu. 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Demikian perjumpaan kita kali ini, pemirsa sekalian. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan guna untuk memutuskan tali rantai COVID-19 dengan kita patuhi protokol kesehatan
3 hal, jangan lupa kita tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga melalui channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, para penonton dimanapun berada. Dan jangan lupa di subscribe. Tuhan memberkati.